Bulan Mei 2021, seorang saudari melaporkan. Saudari Lu berkata, setidaknya ada 3 pemimpin palsu yang tidak melakukan kerja nyata. Dan saudara-saudari tidak mampu membedakan mereka. Setelah ku dengar laporannya, ku pikir saudari Lu terlalu congkak. Jika ketiga pemimpin ini sungguh bermasalah, pasti sudah lama diganti. Di belakang mereka, saudari Lu bilang mereka pemimpin palsu. Bukankah artinya dia menghakimi pemimpin? Aku mulai punya pandangan tentang saudari Lu. Kupikir kemanusiaannya tidak baik. Lalu aku mencari tahu tentang perilaku dan kemanusiaan saudari Lu. Dan apa dia suka menunjukkan masalah pemimpin di belakang mereka. Begitu menyelidikinya, aku tahu di antara saudara-saudari, saudari Lu bilang ada pemimpin yang tidak bekerja nyata. Ini membuatku makin curiga. Kalau saudari Lu berniat buruk dan ingin memimpin. Jadi dia mengkritik pemimpin di depan yang lainnya. Dan menyebarkan prasangka terhadap mereka. Untuk mengganggu gereja dan pekerjaannya. Jika dia sungguh ingin melindungi pekerjaan gereja, seharusnya dia melapor kepada atasan saat ada pemimpin palsu. Lalu atasan akan menyelidiki dan menanyakan pendapat orang percaya lain. Dan jika memang ada pemimpin palsu, mereka bisa menanganinya. Namun saudari Lu tidak melapor kepada atasan. Dia justru membahas masalah itu dengan yang lainnya. Itu namanya menghakimi pemimpin. Jadi, kutemui dia untuk bersekutu. Kataku, jika melihat masalah pada pemimpin, laporkan atasan. Jangan bicara sembarangan di depan yang lain. Kau hanya akan membuat mereka berprasangka buruk pada pemimpin. Ini merusak pekerjaan gereja. Kau juga membahasnya di belakang pemimpin. Ini menghakimi pemimpin. Aku memintanya merenungkan niat dan tujuannya saat mengatakan ini. Lalu aku memperingatkannya. Jika kau terus menghakimi pemimpin seperti ini dan mengganggu pekerjaan gereja, kau bisa diberhentikan dari tugas. Setelah menangani saudari Lu, aku merasa memenuhi tanggung jawabku dan melindungi pekerjaan gereja. Ternyata suatu hari, pemimpin atas menanyaiku, "Mengapa kau memberhentikan saudari Lu? Apa kesalahannya?" Pertanyaan ini membuatku agak bingung. Kupikir aku tidak memberhentikan saudari Lu. Jika dia diganti, aku tidak tahu itu. Pemimpinku memberitahu laporan saudari Lu benar adanya. Para pemimpin itu memang palsu dan harus diganti. Lalu pemimpin menanganiku karena sewenang-wenang menangani saudari Lu. Katanya hanya karena saudari Lu melaporkan pemimpin, aku telah mencapnya menghakimi pemimpin. Itu sama dengan menekan umat pilihan Tuhan. Sama seperti PKT menciptakan suasana teror putih. Siapapun yang jujur akan ditekan. Setelah ditangani pemimpin, aku sulit menerimanya. Aku tidak merasa menciptakan suasana menakutkan atau ingin menghukum saudari Lu. Pemimpin di gereja saudari Lu yang menggantikannya. Aku tidak terlibat di dalamnya. Bagaimana aku sama dengan PKT? Setelah itu aku bertanya-tanya, mengapa pemimpin menanganiku begini? Di mana letak masalahku? Kurenungkan lagi ucapan pemimpin, bahwa aku cirikan tindakan saudari Lu sebagai menghakimi pemimpin. Tidak lama kemudian, dia diberhentikan. Jika aku tidak begitu, akankah dia diberhentikan? Aku merenungkan hal ini. Kupikir, meski aku tidak memberhentikan saudari Lu, tidak sengaja menghukum dan menekannya. Karena aku pemimpin,
Setelah mencirikannya sebagai menghakimi pemimpin, kesan terhadapnya menjadi tidak baik. Jadi ketika muncul masalah dalam tugas, pemimpinnya pasti mengira dia suka mengkritik orang dan tidak bertugas dengan baik, jadi mereka memberhentikannya. Pemicu yang membuat dia diberhentikan adalah keyakinanku. Iya. Iya. Namun apa dasarku meyakini dia bersalah karena menghakimi pemimpin? Apakah tindakannya sungguh menghakimi? Saat kurenungkan, ternyata beberapa sudut pandangku keliru. Kupikir melaporkan pemimpin harus mengikuti proses. Kita bisa langsung memberi saran atau melaporkannya kepada atasan untuk diselidiki dan ditangani. Jika tidak, berarti kita menghakimi pemimpin. Saudari Lu bilang ada 4 pemimpin yang bermasalah, tetapi dia tidak memberitahu mereka atau melapor kepada atasan. Dia justru membicarakannya dengan saudara-saudari. Katanya mereka tidak bekerja praktis dan pemimpin palsu. Kupikir itu menghakimi pemimpin. Jadi aku mengutuknya karena perilaku ini. Tanpa sungguh menyelidiki, apakah masalah para pemimpin ini benar atau tidak. Iya. Jika ucapan saudari Lu benar, berarti mereka pemimpin palsu. Dan dia menyingkapkan pemimpin palsu. Dia telah menjunjung prinsip kebenaran dan adil. Artinya dia bertanggung jawab dan melindungi pekerjaan gereja. Iya. Orang yang mampu melapor dengan jujur dan berani tanpa takut akan status pemimpin palsu adalah orang baik di gereja. Harus kita bina. Benar. Jika laporan mereka tidak sesuai fakta, atau jika mereka salah menuduh pemimpin, ini berarti fitnah, menghakimi orang, dan mengganggu pekerjaan. Orang semacam itu adalah pelaku kejahatan dan harus ditangani. Iya. Fakta membuktikan pemimpin yang dilaporkan saudari Lu memang palsu dan tidak bekerja nyata. Semua laporannya sesuai dengan fakta. Dia tidak menghakimi pemimpin. Dia menyingkapkan pemimpin palsu. Orang dengan rasa adil seperti itu layak didukung. Bukan sembarangan dituduh dan dikutuk. Tepat sekali. Jika kita menuduhnya, tidak akan ada yang berani bicara. Sebelum ini, saat menemukan pemimpin yang bermasalah, aku tidak berani bicara karena takut dianggap menghakimi pemimpin. Namun sekarang aku memahami, jika kita mendapati ada pemimpin yang menentang prinsip, mendiskusikannya bersama saudara-saudari bukan berarti menghakimi. Itu belajar mengenali. Iya. Intinya adalah apakah masalah pemimpin ini benar atau tidak. Iya. Benar. Jika benar, berarti orang itu tidak menghakimi. Jika tidak benar dan mereka memanfaatkan kerusakan atau masalah orang dan menyebarluaskannya, berarti mereka sedang menghakimi. Iya. Aku tak paham arti menyingkap pemimpin palsu atau menghakimi orang. Saat terjadi sesuatu, aku tidak mencari prinsip atau takut akan Tuhan, tetapi malah mengutuk orang baik. Andai pemimpin tak tahu pemberhentian saudari Lu tidak sesuai prinsip lalu menghentikannya, aku pasti telah berbuat jahat. Iya. Aku merasa bersalah saat aku sadar aku telah keliru. Jadi aku berdoa kepada Tuhan, bersedia menerima pemangkasan dan penanganannya, dan mohon bimbingannya untuk mengetahui kerusakanku. Syukur pada Tuhan. Selama merenung aku melihat satu firman Tuhan. Paragraf kedua dari pelayanan rohani harus dibersihkan. Akan kubacakan. Baiklah. Melayani Tuhan bukan tugas yang sederhana. Orang yang watak rusaknya tidak berubah tidak bisa melayani. Jika watakmu belum dihakimi dan dihajar firman Tuhan, watakmu masih merepresentasikan iblis yang membuktikan engkau melayani Tuhan karena niat baikmu, dan pelayananmu itu didasarkan pada natur iblis.
Engkau melayani Tuhan dengan karakter alamimu dan berdasarkan pilihan pribadimu. Engkau pikir hal-hal yang ingin kau lakukan akan menyenangkan Tuhan, dan hal-hal yang tidak ingin kau lakukan akan membuat Tuhan jijik. Engkau bekerja berdasarkan pilihanmu sendiri. Dapatkah ini disebut melayani Tuhan? Akhirnya tidak ada perubahan apapun dalam watak hidupmu, dan pelayananmu membuatmu makin keras kepala. Jadi watak rusakmu akan makin tertanam. Maka di dalam dirimu akan terbentuk aturan dalam melayani Tuhan yang berdasarkan karaktermu. Dan pengalaman dari pelayananmu berdasarkan watakmu. Ini pengalaman dan pelajaran manusia dan falsafah hidup. Orang seperti ini dapat digolongkan sebagai orang Farisi dan tokoh agamawi. Jika mereka tidak pernah sadar dan bertobat, mereka pasti akan menjadi Kristus palsu dan antikristus yang menipu orang di akhir zaman. Kristus palsu dan antikristus akan muncul di antara orang semacam itu. Jika pelayan Tuhan mengikuti karakter dan kehendaknya sendiri, mereka berisiko disingkirkan kapan saja. Mereka yang memakai pengalaman pelayanannya untuk memenangkan hati orang, menceramahi dan mengendalikan mereka, menganggap diri hebat, tak pernah bertobat, mengaku dosa, dan meninggalkan status. Mereka akan jatuh di hadapan Tuhan. Mereka sejenis Paulus, memanfaatkan dan memamerkan senioritas mereka. Tuhan tidak akan membawa mereka menuju kesempurnaan. Pelayanan semacam ini mengganggu pekerjaan Tuhan. Manusia selalu berpaut pada yang lama, pada gagasan masa lalu, pada hal-hal dari masa lampau. Ini rintangan besar dalam pelayanan mereka. Jika tidak disingkirkan, ini akan menghambat seluruh hidupmu. Tuhan tidak akan memujimu meski kakimu patah atau punggungmu sakit, atau meski menjadi martir. Dia akan menyebutmu pelaku kejahatan. Amin. Amin. Firman Tuhan menyingkapku dengan tepat. Aku lama menjadi pemimpin, jadi aku merasa punya banyak pengalaman. Memahami prinsip, belajar dari pengalaman, tahu cara memandang orang dan menangani masalah. Perlahan aku makin congkak, tak ada Tuhan di hatiku. Dan ketika terjadi sesuatu, kupikir aku tahu apa yang terjadi. Hingga punya gagasan sendiri. Aku selalu yakin bahwa aku benar. Aku tidak mencari prinsip, kuterapkan dengan cara yang kukira benar. Saat masalah saudari Lu sampai padaku, aku tidak berdoa kepada Tuhan. Dan tidak menerapkan kebenaran atau bertindak menurut prinsip. Reaksi pertamaku adalah, ini soal dia menghakimi orang lain. Jadi aku mencari tahu apakah kemanusiaannya buruk dan apakah dia sering membicarakan masalah pemimpin dengan yang lain. Ketika tahu saudari Lu membicarakan masalah pemimpin lain, aku anggap dia telah menghancurkan pekerjaan gereja. Berdasarkan prinsip, aku seharusnya menemui orang yang terlibat dan menyelidiki ucapannya. Aku seharusnya tahu apakah mereka pemimpin palsu. Untuk menentukan masalah secara akurat, seharusnya kupastikan benarkah ucapan saudari Lu. Benar. Namun karena sikap congkak dan gegabahku sendiri, aku tidak mencari prinsip, tidak takut akan Tuhan. Dan sewenang-wenang mencirikannya, hingga dia digantikan, ditekan, dan dikucilkan. Aku hampir menghancurkan orang baik. Gereja sering menekankan, kita harus sokong umat dalam melaporkan masalah pemimpin. Melindungi mereka yang mengajukan pendapat kepada pemimpin. Menyelidiki secara menyeluruh saat umat pilihan Tuhan menyingkapkan pemimpin dan menangani secara adil. Namun karena dikendalikan natur congkakku, aku sewenang-wenang melabeli orang. Aku menekan orang baik, melindungi pemimpin palsu, dan melanggar pengaturan pekerjaan gereja. Iya. Pemimpin palsu tak bekerja nyata dan merusak pekerjaan gereja.
Bukannya menangani, aku mengutuk orang yang melapor. Bukankah aku melindungi pemimpin palsu ini? Aku ikut terlibat kejahatan mereka, menjadi kaki tangan iblis. Saat merenung, aku sadar aku bekerja menurut watak congkak, dan ini menentang Tuhan. Jika terus berlanjut, Tuhan akan membenci dan menolakku. Benar. Benar. Jika watak congkak tidak diatasi, kita mudah menantang Tuhan. Iya. Ini adalah peringatan bagiku. Aku tidak boleh mempercayai diriku dengan mudah. Aku harus mencari kebenaran dan bertindak sesuai prinsip dan kehendak Tuhan. Iya. Saat merenung, aku teringat ucapan pemimpin soal suasana teror putih seperti PKT. Makin kupikirkan, rasanya itu benar. Setelah menuduh saudari Lu menghakimi, aku melarangnya bicara sembarangan tentang pemimpin. Lalu kuperingatkan, dia tak akan bisa terus bertugas jika masih begitu. Apa bedanya dengan si naga merah yang sangat besar? Tidak ada kebebasan bicara di Tiongkok. Orang tidak boleh bicara tentang pemerintah. Jika bicara itu menentang partai. Mereka akan ditangkap dan disiksa dengan berbagai cara agar tunduk, tidak berani bicara lagi. Siapa yang berani menyingkap partai akan dihukum karena subversi terhadap kekuasaan negara. Setiap ada bencana di Tiongkok atau berita apapun yang tidak menguntungkan PKT, tidak boleh dilaporkan. Dan yang melapor berarti membocorkan rahasia negara dan akan dihukum. Iya. Jika para pejabat pernah lalai dalam tugasnya, orang tidak boleh berkomentar. Jika ada yang berkomentar di internet, kadang polisi hanya memperingatkan, tapi mereka bisa saja langsung didakwa dan dihukum. Semua itu untuk membuat orang takut bicara. Jika marah, kita harus diam. Orang hidup dalam ketakutan dan tidak bebas bicara. Merenungkan perbuatanku, aku memang menciptakan suasana teror putih seperti PKT. Jika ada ucapan buruk, aku menuduh mereka menghakimi pemimpin untuk membungkam dan menciptakan ketakutan. Agar orang percaya hidup dalam ketakutan, tidak berani melaporkan pemimpin palsu. Karena takut hidupnya dipersulit pemimpin. Saudari Lu melaporkan pemimpin palsu, tetapi aku menekannya. Jika suatu hari ada masalah dalam tugasku sendiri, dan bukannya dilaporkan ke atasan, tetapi disingkapkan di antara saudara-saudari, dan aku mendengarnya, akankah ku anggap mereka menghakimiku dan menghukum mereka? Atau bahkan mengusir mereka? Mengingat naturku, aku pasti mampu begitu. Jika tidak bertobat dan menempuh jalan yang sama, aku akan menjadi antikristus, menyinggung watak Tuhan dan disingkirkan. Iya. Setelah merenungkan hal-hal ini, aku takut atas apa yang kuperbuat. 2 tahun lebih aku memimpin. Aku tak pernah ingin menekan umat pilihan Tuhan. Tetapi aku sewenang-wenang mengutuk mereka. Bahkan telah menekan seseorang. Aku berbuat jahat. Aku merasa menyesal. Jadi aku berdoa kepada Tuhan dan ingin bertobat. Jika kelak terjadi sesuatu, aku mau takut akan Tuhan, mencari kebenaran dan menuruti prinsip. Amin. Syukur kepada Tuhan. Taat dan memetik pelajaran ketika dipangkas dan ditangani, tampaknya prinsip penerapan yang penting. Ya. Melalui pemangkasan ini, aku juga sadar pandanganku ini keliru. Kupikir ketika orang dipilih menjadi pemimpin, mereka lebih baik daripada yang lainnya dan punya hak bicara. Dan karena mereka bekerja untuk gereja, umat pilihan Tuhan wajib mendukung. Meski menemukan masalah, kita tidak boleh sembarangan membicarakannya. Lalu, aku membaca satu firman Tuhan yang mengubah pandanganku dan mengajariku peran dan tujuan pemimpin di gereja. Syukur kepada Tuhan. Aku akan membacakannya. Baiklah.
Ketika seseorang dipilih untuk menjadi pemimpin atau dipromosikan rumah Tuhan untuk pekerjaan atau tugas tertentu, bukan berarti mereka memiliki status atau identitas khusus, atau kebenaran yang mereka pahami lebih dalam dan banyak daripada orang lain. Bukan berarti orang ini tunduk kepada Tuhan dan tidak mengkhianatinya. Juga bukan berarti mereka mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Sebenarnya mereka belum mencapai semua ini. Ini hanya promosi dan pembinaan dalam arti sederhana. Ini berarti mereka telah dipromosikan dan menunggu pembinaan. Dan hasil akhir pembinaan ini tergantung pada jalan yang mereka tempuh dan apa yang mereka kejar. Ketika seseorang dipromosikan dan dibina menjadi pemimpin, mereka dipromosikan dan dibina dalam arti sederhana. Bukan berarti mereka telah menjadi pemimpin yang layak atau cakap, bukan berarti mereka mampu bekerja sebagai pemimpin dan dapat bekerja nyata. Itu tidak benar. Ketika dipromosikan menjadi pemimpin, apakah mereka memiliki kenyataan kebenaran atau memahami prinsip kebenaran? Mampukah melaksanakan pengaturan pekerjaan rumah Tuhan? Apakah bertanggung jawab dan berkomitmen tunduk kepada Tuhan? Saat ada masalah, mampukah mereka mencari kebenaran? Ini tidak diketahui. Apakah hati mereka takut akan Tuhan? Seberapa besar rasa takut itu? Akankah mereka bertindak atas keinginan? Mampukah mereka mencari Tuhan? Saat bekerja sebagai pemimpin, apakah mereka secara teratur datang ke hadapan Tuhan mencari kehendak-Nya? Mampukah mereka membimbing orang masuk ke dalam kebenaran? Semua ini dan masih banyak lagi, menunggu pembinaan dan penemuan, semuanya tidak diketahui. Mempromosikan dan membina orang bukan berarti mereka telah memahami kebenaran. Juga tidak bisa dikatakan mereka melakukan tugas dengan memuaskan. Jadi apa tujuan mempromosikan seseorang? Tujuannya agar orang itu dilatih, disiram, dan diajari secara khusus. Sehingga mereka memahami prinsip kebenaran dan melakukan berbagai hal, serta prinsip dan metode untuk memecahkan masalah, serta bagaimana menangani dan mengatasi berbagai jenis lingkungan dan orang sesuai kehendak Tuhan, melindungi kepentingan rumah Tuhan. Apakah ini menunjukkan orang yang dipromosikan dan dibina rumah Tuhan cukup mampu melakukan pekerjaan dan tugas mereka selama masa promosi dan pembinaan atau sebelum promosi dan pembinaan? Tentu saja tidak. Maka selama masa pembinaan, mereka akan ditangani, dihakimi, disingkapkan, atau bahkan diganti. Ini hal yang normal. Mereka sedang dilatih dan dibina. Amin. Amin. Firman Tuhan menerangkan dengan jelas. Ya. Dari firman Tuhan aku memahami, ketika rumah Tuhan melatih orang menjadi pemimpin, itu karena dia punya kualitas, dapat menerima kebenaran, bertanggung jawab dalam tugas atau memiliki keterampilan. Mereka bisa melatih diri. Tetapi bukan berarti telah lepas dari kerusakan atau memahami kebenaran, ataupun pemimpin berkualitas. Juga bukan berarti orang ini orang yang luar biasa dan memiliki status khusus di rumah Tuhan. Tugas pemimpin adalah amanat dan tanggung jawab. Itu bukan status. Ketika menjadi pemimpin, bukan berarti kita punya status di rumah Tuhan. Bukan berarti dihormati oleh saudara-saudari atau tidak dibicarakan kesalahannya. Itu pandangan keliru. Iya. Untuk menjadi pemimpin, kita harus menerima pengawasan dan saran. Karena hanya dengan ini kita memahami masalah dalam pekerjaan dan tepat waktu untuk mengubahnya. Selain itu, jika yang lain mendapati pemimpin tidak bekerja nyata, mereka harus menerapkan kebenaran dengan melaporkannya.
Inilah sikap yang tepat terhadap pemimpin. Benar. Dengan begini, kita menunjukkan prinsip. Ya. Firman Tuhan mengubah gagasanku yang salah dan menunjukkan cara memperlakukan tugas kepemimpinan dan pengawasan. Syukur kepada Tuhan. Aku ingin berubah. Jadi sejak saat itu dalam tugas, siapapun yang melaporkan pemimpin, kutangani dengan hati-hati. Di saat yang sama, aku belajar menerima pengawasan. Di suatu pertemuan, pemimpin bersekutu. Ada yang melihat orang yang melaporkan pemimpin lalu menyerangnya. Sekalipun orang itu serius dalam tugasnya, mereka tidak taat kepada Tuhan. Hatiku hancur ketika mendengar persekutuan itu. Aku merasa meski lama percaya Tuhan, aku tidak berubah. Bahkan sekarang aku tidak menaati Tuhan. Dan Tuhan jelas tidak puas. Mendengar persekutuan itu, aku tahu itu untuk menanganiku. Dan air mataku terus mengalir. Sambil menangis, aku berdoa. Tuhan, aku tahu Engkau bermaksud baik dalam menanganiku. Kalau tidak, aku pasti merasa watakku berubah dan taat kepadamu. Aku baru sadar, aku masih jauh dari standar ketaatan sejati. Namun aku bersedia berusaha untuk taat kepadamu. Amin. Amin. Lalu aku membaca satu firman Tuhan yang membantuku memahami kehendak Tuhan. Ini bagian dalam firman menampakkan diri dalam rupa manusia. Mari kita baca bersama. Baiklah. Orang tidak dapat mengubah Watak mereka sendiri. Mereka harus menjalani penghakiman, hajaran, dan pemurnian, atau ditangani dan didisiplinkan firman-Nya. Dengan demikian, mereka menjadi taat dan setia, tidak lagi acuh tak acuh terhadap Tuhan. Melalui pemurnian firman Tuhanlah, watak manusia berubah. Setelah disingkap, dihakimi, didisiplinkan, dan ditangani firman-Nya, mereka tidak lagi gegabah, tetapi tenang. Yang terpenting mereka mampu tunduk pada firman Tuhan saat ini dan tunduk pada pekerjaannya. Meski tidak sesuai gagasan manusia, mereka mampu mengesampingkannya dan tunduk. Amin. Amin. Dari firman Tuhan, aku paham. Orang yang menaati Tuhan hanya bisa taat usai dihakimi dan dimurnikan Tuhan. Wataknya berubah dan menuruti prinsip. Dalam proses percaya Tuhan dan bertugas, mereka mampu mencari kebenaran ketika dihadapkan hal yang penting atau pilihan yang melibatkan jalan hidup. Mereka mampu memilih menurut firman Tuhan. Jika kita menaati Tuhan dalam hal-hal yang sepele, tetapi bertindak sesuai keinginan kita sendiri dalam hal prinsip atau masalah penting, itu berarti kita memberontak pada Tuhan. Iya. Dulu kukira aku mampu meninggalkan keluarga demi Tuhan. Dan apapun tugas yang diatur rumah Tuhan, aku mampu taat. Saat ada kesulitan, aku membaca firman Tuhan dan berdoa. Selalu berusaha bekerja lebih baik. Dan kupikir sikapku ini berarti taat kepada Tuhan. Namun dalam masalah saudari Lu, aku menanganinya sesuai keinginanku dan sewenang-wenang menekannya. Itu membuktikan hatiku masih dikuasai watak jahatku. Meskipun aku serius dan teliti dalam tugas, dalam hal prinsip dan masalah penting, aku masih bisa memberontak dan memusuhi Tuhan. Aku sadar aku tidak paham kebenaran, watakku tidak berubah, dan aku tidak taat kepada Tuhan. Tanpa penanganan dari pemimpin dan penghakiman firman Tuhan, aku tidak mampu mengenal diriku. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kini dalam masalah penting yang melibatkan prinsip kebenaran, aku dapat mencari kebenaran dan bertindak menurut prinsip, tidak lagi bertindak membabi buta. Syukur kepada Tuhan.
Aku juga sering berdoa. Aku masih punya watak rusak dan pandangan keliru. Jadi aku harus terus mengalami penghakiman, penanganan, dan hajaran Tuhan untuk berubah. Semoga penghakiman Tuhan tidak meninggalkanku, sehingga aku mampu memahami kerusakanku dan perlahan mencapai ketaatan sejati. Amin. Amin. Syukur Syukur kepada kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Sungguh mencerahkan.